kepentingan apa sesungguhnya yang ingin diwujudkan oleh pemerintah sehingga kemudian dua satker itu digabung menjadi Balai Pelestarian Kebudayaan. Negara itu harus hadir dalam sebuah kelembagaan yang Mhm. namanya Balai Pelestarian Kebudayaan. Tugas dari Balai Pelestarian Kebudayaan itu adalah pelestarian, itu melaksanakan pelestarian cagar budaya dan objek pemajuan kebudayaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sahabat warahmatullahi budaya di seluruh Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Bersama kami kembali Kabalai, podcastnya Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 3 Provinsi Sumatera Barat. Pada hari ini kita akan berbincang-bincang lebih jauh tentang pelestarian kebudayaan sebagaimana menjadi tugas pokok dan fungsi dari Balai Pelestarian Kebudayaan, salah satu UPT, Unit Pelaksana Teknis, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi di bawah Direktorat Jenderal Kebudayaan. Untuk itu sahabat budaya, hari ini kita kedatangan tamu yang istimewa. Beliau adalah Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 3 Provinsi Sumatera Barat, Bapak Undri SS MSI. Assalamualaikum Pak Undri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Hasan. Sehat Pak Undri? Alhamdulillah. Alhamdulillah dengan kegiatan yang begitu banyak, tugas pekerjaan yang tidak ada putus-putusnya, Pak Undri sehat. Mudah-mudahan tugas ke depan Pak Undri tetap berjalan sebagaimana yang sudah dilalui. Pak Undri, sebelum kita berbincang lebih jauh tentang Balai Pelestarian Kebudayaan, tugas pokok dan fungsinya dalam melestarikan kebudayaan itu sendiri, sahabat budaya kita di seluruh Nusantara tentu ingin mengetahui lebih jauh, mengetahui tentang Pak Undri sendiri, pendidikan, kemudian kampung halaman, kemudian ada kegiatan-kegiatan yang lain di luar tugas sebagai kepala balai. Silakan Pak Undri. Terima kasih Pak Hasan. Yang pertama adalah hidup ini kan penuh proses sebetulnya bagi saya sendiri gitu. Sebelum diamanahkan menjadi Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 3 Provinsi Sumatera Barat, sebelumnya itu adalah Kepala Balai Pelestarian Nilai Budaya Provinsi Sumatera Barat. Saya sendiri sebetulnya berasal dari sebuah kampung yang ada di sebelah utara ini Sumatera Barat, tepatnya itu daerah Pasaman. Gitu. Pasaman. Ya. Pasaman, sebuah daerah yang memperlihatkan proses multikultural gitu. Di situ berbagai macam etnis, mulai dari Minang, kemudian Jawa, kemudian Batak, Mandailing dan sebagainya gitu. Di situ berproses sebetulnya, sehingga dalam diri saya sendiri sebetulnya sudah menasional gitu. Itu yang pertama. Kemudian saya sendiri berasal sebuah kampung yang pendidikan dilalui itu di kampung sendiri di Pasaman. Mulai dari SD, kemudian melanjutkan ke sekolah madrasah ibtidaiyah negeri di daerah Pasaman, tepatnya di Rau, kemudian lanjut ke SMA juga di Rau, kemudian melanjutkan pendidikan S1 di Sejarah UNAN. Universitas Andalas. Universitas Andalas. Saya masuk itu tahun 1996, tamat tahun 2000. Alhamdulillah dengan peringkat komlot 4 tahun waktu itu. Kemudian tahun 2021 kemudian melanjutkan program S2 di pembangunan wilayah pedesaan Universitas Andalas. Jadi dari awal sejarah kemudian melompat kepada disiplin ilmu yang multidisiplin gitu. Wilayah pedesaan. Wilayah pedesaan gitu. Jadi aura dari sejarah sebagai pondasi kemudian dilanjutkan sebuah studi yang banyak keilmuan gitu. Setelah itu
Saya sebetulnya liku-liku hidup saya ini beragam sebetulnya itu. Setelah itu waktu melanjutkan S2 juga bekerja di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Sebagai Tapi peneliti. sebagai peneliti dikontrak sebetulnya ada program waktu itu adalah ada kerjasama antara pemerintah Indonesia, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia dengan pemerintah Belanda, yakni Nederland Institute for Oorlog Dokumentasi. Adalah lembaga perang Belanda, dokumentasi perang Belanda yang khusus kepada mendokumentasikan dokumentasi perang. Selama 4 tahun, mulai tahun 2002 sampai 2006. Setelah itu tahun 2007 saya balik ke Sumatera Barat, ke Padang. Tidak bekerja lagi, kemudian saya balik ke Padang. Barulah gabung dengan? Ya, bergabung dengan Balai Pelestarian Nilai Budaya Provinsi Sumatera Barat. Tapi saat itu saya sebagai sukarela sebetulnya gitu. Tidak langsung menjadi seorang pegawai atau ASN. Tidak, saya sebagai kalau status SK itu artinya jelas. Perjalanan sebagai untuk kemudian hari ini menjadi kepala balai itu dimulai dari? Betul, sukarela. Sukarela. Jadi saya itu 2 tahun sukarela. Jadi 2 tahun sukarela, kemudian biasa dengan kemampuan negara yang membiayai seperti itu, dengan kehidupan keluarga yang harus dihidupi. 2 tahun saya sebagai sukarela, kemudian tahun 2011 barulah saya diangkat menjadi pegawai negeri sipil. Waktu itu CPNS awalnya. CPNS, kemudian tahun 2010 baru status menjadi pegawai negeri sipil. Jadi liku-liku hidup itu memang berproses, saya sampaikan tadi. Kemudian liku-liku memang saya dari nol sebetulnya di kebudayaan gitu. Artinya kalau sahabat budaya, hari ini Pak Undri kita sepakat orang sukses, orang nomor 1 di Balai Pelestarian Kebudayaan. Beliau memulai sesungguhnya karir itu dari nol. Ada yang menggelitik buat saya di banyak suasana yang santai sesungguhnya, sapaan Undri Siun. Undri Siun ini apa, gimana ceritanya Pak Undri? Jadi ini nama asli saya itu sebetulnya Siun. Nama asli di kampung itu Siun gitu. Tapi nama sekolah itu Undri. Jadi Siun itu sendiri adalah panggilan di kampung itu. Di kampung saya di Pasaman. Kalau orang bertanya di kampung itu tidak tahu Undri sebetulnya. Orang tahu Siun gitu. Siun gitu. Seperti itu. Itu panggilan yang di masyarakat, kemudian keluarga saya seperti itu gitu. Kenapa? Saya punya cerita juga sebetulnya tentang nama itu sendiri. Gitu. Jadi nama itu diberikan oleh nenek saya kepada saya itu. Undri itu adalah nama orang kampung sebetulnya. Orang kampung asli nenek saya yang namanya Undri sebetulnya itu. Kemudian dipanggil dengan Siun gitu. Dia seorang toke karet, tapi dengan toke itu dia sering membantu gitu. Kalau istilah kerannya itu filantropi lah namanya. Filantropi. Ya, sering membantu masyarakat. Kalau ada masyarakat itu yang ingin dibantu, dia bantu, kesusahan dia bantu, itu terus gitu. Inspirasi itu dilekatkan ke terinspirasi dari itu, kemudian panggilan Undri Siun sampai hari ini itu betul. Sering digunakan. Satu lagi, di banyak kesempatan kecuali di forum pertemuan resmi, maka staf Bapak baik semenjak BPNB sekarang menjadi Balai Pelestarian Kebudayaan itu menggunakan sapaan yang kalau bagi sebagian tradisi birokrasi itu jarang terlihat sesungguhnya. Memanggil dengan panggilan biasa, panggil Uda, panggil Abang, ada yang panggil Udo bahkan. Nah, hal itu sekali lagi dalam tradisi birokrasi di banyak kantor, di banyak kelembagaan sesungguhnya jarang kita temukan. Gimana itu bisa terjadi gitu? Jadi sebetulnya antara pimpinan dengan bawahan staf itu kan
dalam paradigma baru itu dia dekat sebetulnya gitu. Dia tidak harus ada jarak sebetulnya itu. Kalau dia berjarak antara pimpinan dengan bawahan staff, itu proses dari sebuah program atau kegiatan itu tidak boleh dikatakan itu akan susah berjalan dengan baik itu. Saya ingin melihatkan posisi itu sebetulnya gitu. Ketika kedekatan emosional saja sudah kita bangun antara pimpinan dengan bawahan, apapun yang kita lakukan itu akan baik dia gitu. Artinya apa? Sebutan, sapaan bagi saya itu sebetulnya tidak menjadi prioritas utama dalam sebuah birokrasi sebetulnya gitu. Karena apa? Karena ketika dia sudah menjadi beban bagi bawahan staf itu, penyebutan saja, proses birokrasi itu akan terhambat ya itu. Jadi itu adalah salah satu mekanisme sebetulnya kalau dalam ilmu manajemen itu bagaimana mendekatkan bawahan dengan pimpinan itu, tidak berjarak dia, tapi dalam koridor ya aturan yang ada dalam sebuah birokrasi gitu. Maksud saya adalah secara emosional kita bangun, kemudian secara nilai-nilai kita bangun, tapi secara peraturan, sanksi dan lainnya itu kita terapkan gitu. Seperti itu. Jadi artinya sahabat budaya, pribadi yang sederhana sesungguhnya Pak Undri, beliau memulai karir dari bawah sebagai tenaga sukarela, kemudian ada kesempatan jadi pegawai negeri sipil, kemudian karirnya terus meningkat sehingga hari ini kemudian menjadi Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 3. Dan sebagaimana beliau sampaikan, dalam menciptakan iklim kerja yang baik, relasi antara atasan dengan bawahan, beliau menerapkan hal-hal yang sesungguhnya bisa menciptakan suasana yang hidup antara atasan dengan bawahan. Saya mungkin tambah. Saya awalnya itu tidak terpikirkan sebetulnya menjadi seorang pegawai negeri sipil sebetulnya. Dalam arti katanya lebih luas. Saya itu dulu cita-cita saya itu lebih ke menjadi guru sebetulnya gitu. Jadi guru, kenapa Pak Undri? Jadi guru itu kalau di kampung saya itu ibaratnya marwah wibawa guru itu lebih tinggi saat itu gitu. Jadi kalau di kampung saya itu Pak Guru gitu dipanggil gitu, mana-mana Pak Guru gitu. Jadi ada semacam pemakna hal di yang situ, prestisius ya. Walaupun dia guru SD gitu. Dia memang mendidik dan mengajar gitu di situ posisinya gitu. Jadi ketika saya tamat SMA itu, saya sebetulnya pertama itu melamar di PGSD sebetulnya gitu. PGSD waktu itu IKIP, Institut Keguruan Ilmu Pendidikan Padang itu. IKIP. Sekarang UNP ya? Sekarang UNP itu. Tapi tidak terima. Kemudian saat itu ada dua sebetulnya ketika itu ada formulir. Formulir pertama itu sudah diisi. Kebetulan saya waktu itu siswa undangan. Siswa undangan itu diserahkan formulir, sudah terisi yang PGSD ini. Kemudian formulir satu lagi itu ada yang tidak terisi sebetulnya. Saya waktu itu kalau boleh saya cerita perjalanan hidup saya, ada satu formulir itu yang tidak ada yang ngambil waktu itu. Sudah dikumpulkan siswa seluruh yang mau yang menjadi calon siswa undangan itu di SMA waktu itu SMA 1 Rau. Kemudian satu formulir itu tidak ada yang ngisi gitu. Saya ingat ketika tidak ada yang ngisi, dipanggillah saya. Undri, ini ada kosong satu formulir, tapi ini tolong diisi, tapi harus dibayar. Saya ingat bayar itu sekitar 60 atau berapa ribu itu. Saya sampaikan, saya nggak punya uang, saya bilang. Tidak punya uang, kemudian guru itu tanya gimana solusinya. Kalau Bapak boleh berutang, saya ambil gitu. Jadi formulir 1 itu berutang sebetulnya itu. Berutang waktu itu, berutang ini yang sekarang udah dilunasi Pak Undri ya? Sudah. Berutang waktu itu saya 60.000 kalau nggak salah. Saya isi. Saya cita-cita saya PGSD aja. Lulus PGSD jadi guru gitu, pergi ke Padang gitu. Satu ini kosong.
Saya isi, kalau orang ngisi itu pasti pertama itu jurusan yang favorit Iya, iya, iya. dalam pikiran kita gitu kan. Pasti sampai sekarang ini. Kalau nggak kedokteran, akuntansi, kemudian saya nggak gitu. Beda. Jurusan saya pertama itu sejarah. Sejarah, yang kedua adalah eh, hukum, yang ketiga akuntansi. Mhm. Sebetulnya kalau orang berpikir kan terbalik dah tuh. Iya, iya, iya. Akuntansi, Jadi artinya hukum, memang iya, menjadi sejarawan, iya, sobat budaya. Jadi iya, beliau ini eh, spesialisasi keilmuan beliau ini sejarah, beliau sejarawan, dan kayaknya memang dari usia SLTA cita-cita menjadi seorang sejarawan itu sudah tertanam gitu ya, sudah tertanam. Sehingga kemudian kuliah di UNAN ilmu sejarah, kemudian menulis juga banyak tentang sejarah. Ada yang menginspirasi Pak Undri sehingga kemudian kecintaan terhadap sejarah atau menjadi sejarawan itu sendiri sudah dari usia remaja itu. Jadi sejarah itu sebetulnya yang itu tadi saya cita-cita guru sebetulnya gitu. Guru ya. Sejarah itu sebetulnya berproses. Ketika saya masuk jurusan sejarah, diajarkan tentang sejarah, metodologi sejarah dan sebagainya itu, baru dia meresap ke diri saya tentang bagaimana sebetulnya sejarah itu gitu. Saya melihat posisi saya di kampung dan sebagainya itu sebagai sebuah sejarah sebetulnya gitu. Iya, iya. Dengan itulah saya memaknai ini jurusan sejarah, kemudian dalam hidup saya berproses sejarah kadang-kadang tidak terpikirkan oleh saya sendiri gitu. Banyak tangan-tangan Tuhan sebetulnya di situ. Iya, Gitu. Banyak tangan-tangan Tuhan sehingga berproses dia. Sampai itu ketika saya ngisi formulir itu, kemudian diumumkan, itu pertama kali saya ke Padang sebetulnya. Ke Padang gitu kan, ke Padang kemudian bersekolah gitu sebagai orang kampung gitu, seperti itu. Jadi bagaimana saya menulis, kemudian kalau boleh dikatakan saya orang sejarawan, apa juga sebetulnya agak berat juga gitu. Tapi dalam beberapa penelitian saya, kemudian beberapa tulisan saya, itu terbangun sebetulnya nuansa-nuansa sejarah gitu, secara akademis. Untuk menulis pertama itu saya dari mahasiswa sudah menulis di koran gitu, sampai hari ini. Sampai hari ini alhamdulillah tiap minggu itu saya harus menulis gitu. Tulisan terakhir itu saya baca kemarin, Batanyo Kenan Tahu. Ya. Di Singgalang ya. Betul. Jadi menulis itu sebagai bagian sebetulnya gitu, bagian literasi hidup saya gitu. Saya merasakan kalau satu hari itu tidak ada menulis, rasanya ada hilang gitu. Ya. Nah, itu kebiasaan saya. Walaupun ada kegiatan yang saya ikuti, kemudian ada kegiatan kesibukan yang lain, pasti saya itu ada sesuatu, sekurang-kurang satu paragraf harus saya tulis gitu. Itu sudah menjadi jiwa gitu, jiwa. Kemudian kalau tidak saya lakukan, itu ada satu yang hilang gitu. Saya contohkan ketika saya sakit kadang-kadang gitu, saya harus ada juga nulis gitu. Saya ambil laptop gitu, saya tulis juga kurang satu paragraf. Karena kalau tidak saya lakukan, ada yang hilang gitu, seperti itu. Di artinya di poin itulah sesungguhnya salah satu yang menginspirasi sahabat budaya. Jadi dalam kesibukan yang luar biasa, tugas pekerjaan selaku kepala balai, beliau Pak Undri senantiasa menyempatkan diri untuk menulis. Ada yang hilang, ada yang kurang. Ketika jari-jari itu tidak menuliskan minimal satu paragraf kata. Baik Pak Undri, kita ini agak berat ini. Ke Balai Pelestarian Kebudayaannya. Pelestarian kebudayaan. Satu perspektif yang saya ingat itu untuk kebudayaan di balun sabalun kuku, di kambang saleba alam. Biasa kadang bijo labu, bumi jelangi ada di dalam. Itu kebudayaan. Nah, kemudian melestarikan kebudayaan itu menjadi tugas pokok fungsi dari kemudian Balai Pelestarian Kebudayaan yang Pak Undri pimpin. Kalau dari segi umur, kayaknya belum seumur jagung. Nah, istilah orang Minang itu belum seumur jagung. Dari BPNB Sumatera Barat, kemudian BPCB Sumatera Barat, 2 satker semula,
belum setahun jagung, seumur jagung, kemudian digabung dengan nama Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 3 Provinsi Sumatera Barat. Sahabat budaya kita ingin tahu ini Pak Ondri, gimana prosesnya, termasuk kepentingan apa sesungguhnya yang ingin diwujudkan oleh pemerintah sehingga kemudian dua satker itu digabung menjadi Balai Pelestarian Kebudayaan. Ya, yang pertama sahabat budaya, balai dulu itu namanya balai, ada dua lembaga yang ada di daerah, terutama di Direktorat Jenderal Kebudayaan. Kemudian walaupun ada beberapa lembaga sebetulnya, tapi yang paling ibaratnya dominan itu ada Balai Pelestarian Cagar Budaya, kemudian ada Balai Pelestarian Nilai Budaya. Kedua lembaga ini sebetulnya itu dalam pekerjaan, tugas dan fungsi itu berbeda gitu. Balai Pelestarian Nilai Budaya itu lebih sifat intangible dia. Kemudian Balai Pelestarian Cagar Budaya yang ngurus yang tangible gitu. Tapi keduanya itu nggak bisa dipisahkan gitu, gitu. Ketika kita memahami tentang physically dia, tangible dia, di situ ada nilai yang gitu, melekat. Nilai yang melekat gitu. Selama ini dua kelembagaan ini pisah dia gitu. Dia pisah, kemudian secara substansi akademik, kemudian secara kelembagaan itu seharusnya tidak boleh dipisahkan. Karena dua sisi mata uang yang tidak artinya memang semestinya dikerjakan sekaligus bersamaan. Ya, bersamaan. Karena ketika kita berbicara tentang, contohnya kita berbicara tentang candi. Candi secara fisikly ada bentuknya, bagaimana bahannya gitu. Tapi di belakang itu ada nilai dia, ada sejarah dia gitu. Dengan itulah Direktur Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset Teknologi milik posisi itu sebetulnya. Ya. Satu sisi sudah ada kelembagaan, satu sisi lain ini birokrasi ini harus lincah dia. Kemudian harus punya pelayanan itu harus baik gitu. Harus tersentuh kepada masyarakat, kemudian masyarakat itu bisa terlayani dengan baik itu. Dalam arti kata kalau saya kata negara itu harus hadir dalam sebuah kelembagaan yang namanya Balai Pelestarian Kebudayaan. Selama ini kita merasakan gitu, ketika orang berbicara tentang mau koordinasi saja tentang nilai budaya, orang datang ke BPNB yang ada di kantornya di Padang. Ketika orang berbicara tentang cagar budaya, orang datang ke Batu Sangkar gitu. BPCB. Itu secara secara teknis birokrasi saja itu sudah sulit orang masyarakat memahami gitu. Milik posisi itulah sebetulnya gitu. Kemudian ada aura reformasi birokrasi. Di reformasi birokrasi ini seluruh kelembagaan itu harus lincah. Kemudian masyarakat harus terlayani. Kemudian memang amanah dari undang-undang menyatakan itu untuk melayani masyarakat. Kemudian masyarakat harus terlayani dengan baik dalam bidang kebudayaan. Kemudian bertransformasilah dia dua kelembagaan ini. Kelembagaan ini bertransformasi menjadi Balai Pelestarian Kebudayaan wilayah perwilayah dia. Jadi seluruh Indonesia itu ada 23. Kalau Sumatera Barat ini adalah Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 3. Itu namanya gitu, secara nomenklatur. Ini kalau kita lihat itu berdasarkan Permendikbudristek nomor 33 tahun 2022. Itu ada Permendikbud, diuraikan tugas dan fungsinya gitu. Kemudian saya sendiri itu diamanahkan waktu itu menjadi PLT awalnya gitu. Kemudian definitif itu tanggal 2 Desember 2022 sampai hari ini gitu. Artinya apa? Posisi itulah kemudian melihat bagaimana ke depannya itu masyarakat terlayani, kemudian kelembagaan ini itu bisa bekerja dengan baik, milik posisi, jangan lagi terkotak-kotak ini fisik, ini intangible, tapi bisa disatukan gitu. Disatukan dalam pengerjaannya, tapi bahwa ada ruh benda cagar budaya, kemudian ada ruh nilai budaya, tentu tetap terbawa dia ke Balai Pelestarian Kebudayaan.
Kita satu-satu Pak Ondri. Yang nilai budaya dulu. Yang nilai budaya dulu. Ada apa? Undang-Undang nomor 5 tahun tahun 2017. 2017. Payung hukum yang kemudian mengarahkan, memberi amanat bagaimana pelestarian nilai budaya itu dilakukan. Kemudian ada satu lagi tentang cagar budaya, Undang-Undang nomor 10 Nomor 11 tahun 2010. Kalau kita bincang di dua hal itu, satu ruh nilai budaya, yang kedua kemudian ada perspektif tangible-nya, bendanya. Bagaimana posisinya itu, tantangan mungkin dalam menyatukan itu? Yang pertama adalah secara kelembagaan, ya, pelayanan. Itu memperlihatkan bahwasanya kelembagaan kita itu memang bisa melayani masyarakat itu dalam dua posisi tadi. Itu secara kelembagaan sebetulnya. Itu yang diinginkan oleh masyarakat. Yang diinginkan dalam sebuah pelayanan itu, kalau di dalam birokrasi itu kan pelayanan prima gitu. Yeah. Tidak ada kotak-kotak lagi. Ini A, ini B, ini tangible, ini intangible, ini tangible gitu, tidak gitu. Tapi dia menyatu dia. Itu saya sampaikan dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan gitu. Kemudian yang dia ada kendala sebetulnya gitu. Secara kelembagaan, secara sumber daya manusia yang biasa untuk bekerja di intangible yang dinilai, kemudian ada satu lagi yang tangible, kemudian disatukan, memang ada persoalan di situ bahwasanya ini belum bisa disatukan dengan baik. Tapi itu berproses dia. Tapi saya yakin itu bisa SDM yang ada di kantor kita ini, di Balai Pelestarian Kebudayaan ini, itu bisa. Artinya mereka yang semula bergelut dengan soal nilai tadi di BPNB, kemudian mereka yang terbiasa mengerjakan soal fisik, soal benda, bangunan, kawasan, itu disatukan dalam satu formulasi kegiatan. Jelas tentu ada tantangan. Strateginya Pak Ondri, gimana menyatukan soal kebiasaan ini? Soal kebiasaan, ada yang terbiasa berurusan dengan nilai, sesuatu yang tidak tampak, sesuatu yang tidak bisa disentuh, dengan yang terbiasa bekerja dengan fisik, kawasan, sesuatu yang terlihat gitu. Itu strategi kita adalah dalam sebuah tim itu digabung dia. Jadi saya ingin melihat posisi bagaimana sebuah tim itu tidak saja biasanya orang-orang yang melakukan kegiatan-kegiatan yang cagar budaya, tapi juga di situ ada yang biasa melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat nilai dia gitu. Arti kata ex-BPCB dengan SBPNB itu bergabung menjadi satu tim. Kemudian disitulah saling bertransformasi, kemudian beredukasi, saling memberi pemahaman, membangun rasa gitu. Dengan itulah kemudian bisa diperlihatkan nanti ini adalah tim yang tidak lagi melihat posisi ini SBPNB, ini SBPCB, tidak. Gitu. Tapi adalah sebuah rangkaian yang namanya Balai Pelestarian Kebudayaan. Itu tadi sebetulnya dari rasa itu, kalau boleh saya sampaikan. Dia bangun dari rasa dulu, kemudian rasa itu bekerja, kemudian diimplikasikan dalam bentuk sebuah tindakan. Tindakan itu nanti akan membuat sebuah proses pekerjaan dia gitu. Tapi itu lambat laun sebetulnya. Karena ini sudah lama, sejak didirikan kita saja ini sudah lama ini. Berapa puluh tahun gitu, bekerja dengan persoalan nilai gitu. Kemudian kita dihadapkan dengan pekerjaan yang bersifat fisik. Itu lama beradaptasinya gitu. Nah, tapi saya lihat tantangan itu akan buyar dia, akan terkikis dia ketika dia sudah menyalin rasa, kemudian digabungkan antara orang yang biasa bekerja di fisik dengan yang nilai itu. Itu tantangannya gitu. Kemudian juga kita lakukan bagaimana yang ini strategi kita adalah
sumber daya manusia ya, yang biasa bekerja di SBPNB itu juga kita beri pemahaman tentang kalau biasanya kalau dasar hukumnya itu kan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 10 tentang cagar untuk cagar budaya. budaya. Juga kita minta tolong dipelajari, tolong dipahami tentang ini undang-undang itu dasar pondasi kita untuk memang itu. Begitu juga dengan kawan-kawan yang ada bekerja di SBPCB. Mohon kiranya untuk milik posisi kemudian mempelajari undang-undang tentang pemajuan kebudayaan. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 itu. Jadi artinya apa? Seluruh lini itu harus kita masukkan strategi itu. Iya. Saya yakin dengan memasukkan rasa, kemudian dia berakumulasi sebuah tim, kemudian secara substansi keilmuan juga mendukung sebetulnya gitu. Iya. Biasanya di BPK ini kan keilmuan kebudayaan, hubungan yang berhubungan dengan latar belakang ilmu budaya, sejarah, antropologi, arkeologi, sosiologi, sastra, hukum, sastra. Itu sebetulnya memberi pemahaman saja. Jadi artinya basic keilmuan staf BPK sesungguhnya mendukung untuk itu. Mereka sejarah, sosiologi, antropologi, sastra, kesenian. Jadi meskipun lama bergelut dengan soal nilai, yang satu bekerja fisik, mudah-mudahan basic keilmuan itu kemudian mampu menyatukan itu. Kemudian Pak Undri, kendala tentu ada. Kendala ada baik di soal membangun rasa tadi, termasuk dalam aspek teknisnya sendiri gitu ya. Teknisnya sendiri, BPK wilayah 3 Sumatera Barat memiliki 2 kantor. Yang satu di Batu Sangkar, yang satu di Padang. Dari posisi Pak Undri sendiri ada beban lebih sesungguhnya untuk memimpin dua kantor ini. Nah, tentu juga strategi berkegiatan yang rumahnya dua mengerjakan satu pekerjaan yang sama. Ini gimana yang sudah berjalan ini Pak Undri? Sebelum menjawab itu terbangun sebetulnya dari tugas BPK itu sendiri, Balai Pelestarian Kebudayaan. Sudah melihat posisi bagaimana kedua elemen penting itu menyatu dia gitu. Sehingga yang namanya kantor di Padang, kemudian kantor yang di Batu Sangkar itu bisa menjadi sebuah satu kesatuan. Kalau kita lihat tugas dari Balai Pelestarian Kebudayaan itu adalah pelestarian, itu melaksanakan pelestarian cagar budaya dan objek pemajuan kebudayaan. Pelestarian cagar budaya dan objek pemajuan kebudayaan. Objek pemajuan kebudayaan. Yang satu itu bersifat fisik, dan satu yang intangible yang terlihat itu gitu. Dua ini strateginya adalah yang di kantor Padang itu dia ngurus yang objek pemajuan kebudayaan. Objek pemajuan kebudayaan. Yang kantor yang di Batu Sangkar itu yang mengurus ini cagar budaya gitu. Jadi keduanya itu walaupun terpisah, tapi dalam satu rangkaian yang namanya pelestarian cagar budaya dan objek pemajuan kebudayaan sebagai tugas gitu. Sebagai tugas. Begitu juga sebetulnya dengan persoalan fungsinya gitu. Fungsinya itu yang pertama adalah pelestarian pelindungan cagar budaya. Objek juga cagar budaya dan objek pemajuan kebudayaan. Jelas dia. Kita bagi juga di Padang objek pemajuan kebudayaan, kemudian yang di Batu Sangkar itu objek diduga cagar budaya dan cagar budayanya. Tapi walaupun secara kelembagaan seperti itu, tapi dalam sebuah tim dia itu digabung gitu. Digabung. Itu menjalin rasa tadi. Itu yang pertama. Begitu juga dengan dengan tugas fungsi dari kelembagaan ini, itu fasilitasi pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya dan objek pemajuan kebudayaan. Cagar budaya dan objek pemajuan kebudayaan. Jadi secara kelembagaan kita lebih banyak ke fasilitasi sebetulnya. Sehingga dua lembaga ini tidak usah repot sebetulnya gitu. Artinya apa? Komunitas, sanggar gitu. Kemudian baik perorangan budaya seniman itu yang kita dorong, kita fasilitasi gitu.
Jadi menjadikan Iya. BPK 3 itu soal kebermanfaatannya kan Kebermanfaatan, seperti jadi tidak seluruhnya kita melakukan. Ada orang lain ada gitu. orang lain. Memang itu ujung tombak. Tapi yang mandatori, yang perlindungan itu tidak mungkin kita serahkan. Di perlindungan itu mandatori sifatnya itu tidak bisa kita serahkan. Tapi yang pengembangan pemanfaatan itu bisa kita serahkan kepada komunitas. masyarakat, Itu kepada yang komunitas. Jadi dengan posisi itu, ya kantor yang di Padang kemudian kantor Batu Sangkar itu sudah apa dia sebetulnya? Sudah terbantu gitu Terbantu, dengan iya, pekerjaan. iya, Itu yang kedua. Yang ketiga, kemitraan seperti itu juga. Kemitraan. Fungsi kemitraan kita. Fungsi kemitraan kita itu bagaimana kita berkoordinasi sebetulnya. Masyarakat terlayani. Kita ada 2 kantor. Ada yang ketika masyarakat itu yang dekat dengan wilayah di Batu Sangkar, dia bisa berkoordinasi Batu Ke Sangkar. Batu Sangkar. Kalau dia dekat dengan di Padang, contohnya di Padang Pariaman kan dekat dia di kantor di Padang, dia ke Padang gitu. Pesisir Selatan seperti itu juga, Solo seperti itu juga gitu. Jadi memudahkan sebetulnya dengan 2 kantor ini. 2 kantor ya. Dengan kita melihat posisi tugas dan fungsi. Termasuk pendokumentasian dan inventarisasi. Seperti itu juga kita lakukan. Kemudian evaluasi sampai ketatausahaan gitu. Jadi mulai dari fungsi dan kemudian dengan tugas dan fungsi yang ada di Balai Pelestarian Kebudayaan itu dengan 2 kantor ini itu saya memperlihatkan bagaimana layanan kita miliki untuk akses masyarakat ke kita itu semakin memudahkan sebetulnya. Mulai dari pelindungan, fasilitasi, kemitraan, inventarisasi, dokumentasi, sampai evaluasi, sampai ketatausahaan itu pelayanan ke masyarakat itu mudah dia gitu. Jadi kadang-kadang orang menganggap kok 2 kantor baru rumah dua gitu, 2 rumah gitu. Itu dari segi kita untuk bekerja mungkin ada kendala. Tapi kendala itu strategi kita adalah menempatkan posisi pegawai itu sesuai dengan dengan keilmuan, kompetensi, kemudian juga kita melihat aspek ini tempat tinggal gitu. Kalau dia tempat tinggalnya dekat dengan Kota Padang, kita mintalah dia bekerja di ex-BPNB gitu. Kalau dia dekat dengan rumahnya itu di Batu Sangkar, maka kita tempatkanlah mereka ini di ex-BPCB. Jadi saya melihat posisi itu. Yang namanya reformasi birokrasi yang digagas awal itu sudah terlihat sebetulnya dalam tugas dan fungsi kita. Balai Pelestarian Kebudayaan. Ya. Baik, sahabat budaya kita ini, kalau kita bicara Sumatera Barat, Balai BPK 3 BPK wilayah 3 Provinsi Sumatera Barat. Artinya sahabat budaya kita khusus yang di Sumatera Barat tentu ingin mendengar nih Pak Undri bocoran atau informasi apa kegiatan-kegiatan unggulan di tahun ini misalnya yang menjadi seluruh kegiatan itu prioritas. Tapi tentu ada beberapa kegiatan yang sentuhnya di soal kebermanfaatan terhadap masyarakat tadi yang di tahun 2023 ini teragenda pelaksanaannya, terjadwal pelaksanaannya. Yang pertama adalah ada program yang sifatnya mandatori gitu. Mandatori itu memang tidak bisa diserahkan dalam tanda kutip kepada masyarakat. Kemudian harus dikerjakan oleh lembaga itu sendiri. Itu secara umum sifatnya mandatori itu. Artinya ada amanah undang-undang situ. Itu namanya perlindungan. Mulai dari inventarisasi, pencatatan, pemugaran, zonasi sebagainya dalam cagar budaya itu memang kita yang melakukan gitu. Kita yang kerjakan. Kemudian yang fasilitasi barulah dalam pengembangan informasi baru kita masyarakat. Jadi program prioritas itu yang pertama mulai dari studi perlindungan warisan budaya gitu. Warisan budaya itu mulai dari yang sifat fisik dia, tangible, cagar budaya dan objek pemajuan kebudayaan. Keluarannya apa? Keluarannya adalah bagaimana studi ini itu bisa merekomendasikan apa yang harus kita lakukan ke depannya gitu. Kemudian dengan hasil studi itu sebetulnya melihat posisi keberagaman dari sebuah budaya, baik besok cagar budaya, kemudian yang bersifat objek pemajuan kebudayaan, kemudian merumuskan sebuah rekomendasi itulah nanti yang akan kita lakukan tahun selanjutnya gitu. Ada kebermanfaatan situ. Karena sebuah kebijakan itu
tanpa dibarengi dengan sebuah rekomendasi kebijakan yang bersifat akademik dia Iya, studi, iya. itu tidak bisa kita ibaratnya pondasi keberlanjutannya akan rapuh dia gitu. Jadi ada pondasi, inilah kajian akademiknya, studinya, kemudian studi ini nanti yang akan merekomendasikan sebuah hal untuk program selanjutnya. Itu yang pertama, studi. Studi pelindungan Studi warisan pelindungan budaya. warisan budaya. Itu sudah kita lakukan. Itu juga nanti dengan studi itu nanti keluarlah rekomendasi dari kawan. Contohnya studi tentang kajian tentang MAHE. Yang dilakukan baik itu cagar budayanya, objek juga cagar budayanya, kemudian juga objek pemajuan kebudayaannya. Apa yang harus kita lakukan lagi itu? Dia dua, bisa untuk kelembagaan, bisa untuk masyarakat, bisa untuk pemerintah daerah gitu. Apa yang harus dikerjakan gitu. Semacam master plan lah. Master Master plan. plan. Ini yang harus dilakukan ke depannya. Itu yang pertama. Yang kedua ada inventarisasi gitu. Inventarisasi objek di juga cagar budaya dan objek pemajuan kebudayaan. Inventarisasi ini penting. Karena ini kita harus tahu sebetulnya posisi dari objek di juga cagar budaya itu yang ada di daerah itu berapa sebetulnya. Apa saja yang belum kita lakukan. Banyak tinggalan-tinggalan sejarah yang bersifat fisik itu yang belum kita catat, yang belum kita data. Ini pekerjaan kita. Begitu juga objek pemajuan kebudayaan. Mulai dari tradisi lisan, kesenian, olahraga tradisional, yang 10 objek pemajuan kebudayaan itu bisa kita catat, kita inventarisasi. Apa gunanya? Kemudian dengan data itu program-program lanjutan bisa kita lakukan di situ. Itu yang kedua. Yang ketiga, program unggulan itu ada namanya edukasi. Edukasi pelindungan cagar budaya bagi pemilik dan pengguna, pemanfaat dari cagar budaya itu sendiri kepada masyarakat. Ini penting, sahabat budaya, karena disitulah selama ini kita tahu cagar budaya yang ada di daerah kita ini banyak yang tidak terurus. Banyak kadang-kadang yang, mohon maaf, yang vandalisme. Ada yang diruntuhkan, ada yang dibongkar gitu. Kita sebagai lembaga pemerintah ingin memberikan sebuah pemahaman bahwasanya itu ada implikasi hak dan kewajiban dari pemilik dan pengguna dari cagar budaya sendiri. Kemudian ingin memasukkan tentang persoalan ada dasar hukum ketika kita melakukan sesuatu, apakah itu pembongkaran, pemugaran, zonasi, cagar budaya itu ada aturan mainnya, tidak ada aturan sembarangan mainnya ya. Ada itu perlakuan khusus dia gitu. Ini yang kita berikan kepada masyarakat. Edukasi. Apa akhirnya adalah membentuk sebuah norma dia. Jadi ketika kita melakukan ini, edukasi ini kepada masyarakat, kemudian masyarakat tahu lambat laun, akhirnya kita tidak perlu lagi mengedukasi. Jadi sebuah norma yang ketika tidak dilakukan, masyarakat akan merasa risih dia gitu. Menjadi norma dia akhirnya gitu. Tapi ini baru 6 kita lakukan tahun ini. 6 itu adalah Kota Solunto, Sijunjung, kemudian Padang, Solok Selatan, Agam, dan satu lagi Bukit Tinggi. Mudah-mudahan tahun besok baru kita lakukan keseluruhan dari kabupaten kota yang ada di Sumatera Barat. 6 kegiatan yang dimasukkan sebagai proses edukatif terhadap masyarakat pemilik. Masyarakat pemilik. Ini harus kita beritahu. Di perjalanan saya lihat banyak masyarakat yang tidak tahu. Masyarakat tidak tahu bagaimana prosedural untuk memugar, apa sanksi hukumnya gitu. Ini yang kita beri kepada masyarakat. Mudah-mudahan dengan ini, kegiatan ini, masyarakat tahu bahwasanya ini ada kewajiban, ada hak dan kewajiban yang harus dilakukan, ada prosedur yang harus dilakukan ketika melakukan pemugaran, kemudian ada sanksi hukum bila terjadi kerusakan, kita rusak, kita bongkar dan sebagainya. Sehingga akhir dari muara akhirnya itu adalah bagaimana cagar budaya itu bisa terlindungi. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah fasilitasi pemajuan kebudayaan. Fasilitasi pemajuan kebudayaan itu yang saya sampaikan tadi. Ini berkenaan dengan fungsi, tugas dan fungsi dari kantor kita ini. Fasilitasi pengembangan dan pemanfaatan. Negara itu harus ada dalam bidang kebudayaan. Kita membantu komunitas, sanggar, baik secara pribadi maupun kelompok.
Tahun ini hampir 40-an kita bantu, mudah-mudahan ini bisa bergerak. Artinya apa? Dengan bantuan itu yang bersifat pendampingan, kemudian dibarengi dengan bantu-bantuan lain oleh Sanggar itu sendiri, kemudian ini bisa beraktivitas, kemudian aktivitas itu akan membentuk sebuah yang namanya pelestarian warisan budaya. Itu yang keempat. Selanjutnya itu ada program giat warisan tambang batu bara Ambilin Sawalunto. Jadi kenapa ini kita lakukan gitu? Kita tahu kita harus melihat aktivasi lagi itu sejak dikukuhkan menjadi warisan tambang batu bara Ambilin Sawalunto oleh UNESCO tahun 2019 sampai hari ini aktivasi kan belum bergerak dengan baik. Kita ingin mengaktifasi bahwasanya ini harus kita lakukan. Kalau kita lihat dokumen itu, ketika ditetapkan menjadi warisan budaya dunia oleh UNESCO tahun 2019 ada 7 kabupaten kota yang 7 ikut, kabupaten kota. yang andil dalam itu. Bukan Sawalunto saja. Bukan hanya Sawalunto. Ada Sawalunto, kemudian ada Padang Panjang, ada Solo, Kota Solo, Kabupaten Solo, ada Tanah Datar, kemudian ada Padang Pariaman dan ada Kota Padang itu. Seluruhnya itu harus mengaktifasi dari ini, dari kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan warisan tambang batu bara itu. Tapi mohon maaf sampai hari ini kan belum ini. Kemarin itu sudah dilakukan oleh Direktur Jenderal Kebudayaan di bawah Pak Dirjen, itu bagaimana 7 kabupaten kota itu berkomitmen untuk ini mengaktifasi itu. Jadi artinya setelah ditetapkan sebagai warisan dunia, pekerjaan selanjutnya terkait dengan mengaktifkan kan seperti itu, mengaktifkan warisan tambang batu bara Ambilin Sawalunto itu, dan itu melibatkan 7 kabupaten kota. Jadi tidak pemahaman orang sekarang banyak saya lihat ini Sawalunto saja, tidak. Tidak Sawalunto saja. Yang bertanggung jawab untuk itu. Yang bertanggung jawab itu. Di bawah koordinasi nanti ada Pemprov Sumatera Barat. Nanti di atasnya baru kita Direktur Jenderal Kebudayaan, nanti baru Menko dia gitu. Tapi yang 7 kabupaten kota ini itu harus gitu. Ini sudah 4 tahun. 4 tahun sudah berjalan. 4 tahun, kemudian ini yang kita gerakkan gitu. Artinya apa? Ke depan itu memang aktivasi yang dilakukan, baik itu ekosistem pemajuan kebudayaan di bidang cagar budaya dan objek pemajuan kebudayaan terhadap warisan tambang batu bara itu bisa digerakkan gitu. Ini strateginya adalah itu melihat posisi baik itu di pemerintah daerah, kemudian baik komunitas itu harus digerakkan gitu. Walaupun kita tahu persoalan-persoalan yang ada juga tidak bisa kita nafikan gitu. Mulai dari kepemilikan, aset, kemudian bagaimana komitmen antar daerah gitu. Itu kalau ke depannya itu bisa dirundingkan dalam sebuah bentuk komitmen, itu bisa kita lakukan. Itu kemarin yang kita sudah ada semacam komitmen antara 7 kabupaten kota ini untuk melakukan ini, menggerakkan seluruh ekosistem baik cagar budaya maupun objek pemajuan kebudayaan yang terkait dengan warisan tambang batu bara Ambilin Sawalunto. Ini tugas kita gitu, tugas kita semuanya gitu. Itu selanjutnya ada kegiatan-kegiatan bersifat internalisasi. Yang pertama adalah Festival Budaya Matrilineal. Itu mengaktifasi bagaimana Sumatera Barat ini kita tahu ya ikonik itu matrilineal. Ini sudah lama sebetulnya. Tahun 2015 sampai hari ini sudah kita lakukan kegiatan-kegiatan itu. Ini dikhususkan di perkampungan adat Sijunjung, Nagari Sijunjung, di Kabupaten Sijunjung. Harapannya adalah dengan mengaktifasi kemudian melakukan kegiatan-kegiatan, roh dari materinya itu bisa tersentuh kepada masyarakat. Jangan nanti sahabat budaya orang bertanya dengan generasi muda tahu tidak tentang matrilineal. Bisa jadi suatu saat kalau tidak kita beri pemahaman itu bisa jadi tidak tahu dia tentang matrilineal. Tapi dengan inilah, dengan kegiatan-kegiatan ini kita berikan pemahaman, kita masukkan roh dari matrilineal itu,
baik secara substansi maupun narasi lainnya itu bisa kita lakukan. Mhm. Apakah itu dalam bentuk pementasan, kemudian dalam bentuk seminar, pameran dan sebagainya. Ada satu lagi itu tentang Festival Danau Meninjau, Festival kegiatan Danau kita. Meninjau. Festival Danau Meninjau ini adalah itu terkait dengan bagaimana melihat posisi lingkungan sebetulnya. Danau itu sebagai sebuah physically-nya itu tentang lingkungan, tapi di situ ada kebudayaan sebetulnya masyarakat yang beraktivitas gitu. Jadi satu sisi lingkungan, satu sisi lagi ada Soal masyarakat kebudayaan. yang melingkupinya gitu. Kita ingin mendorong itu bahwasanya ketika masyarakat itu melihat tentang danau, di situ ada aktivitas kebudayaan di situ. Kita tahu Danau Meninjau itu di sekitar Danau Meninjau itu masyarakat itu berkesenian ya. Iya, Ada iya. gadang tasa, kemudian banyak silet dan sebagainya itu. Tapi ingat sejarah yang mumpuni di Danau Meninjau itu juga ada. Kita kenal tokoh, ada namanya Amka. Dia kayak di situ. Sampai hari ini masih ada museum gitu. Museum Hamka. Ada Rasuna Said gitu, tempat kelahiran beliau. Itu melihat posisi danau sebuah fisik dia, tapi di situ ada masyarakat. Di situ ada aktivitas kesenian, tapi di situ ada sejarah. Ada sejarah Yang harus kita tokoh. sampaikan, Iya, kita narasikan gitu. Dengan melihat posisi danau saja banyak yang tersampaikan gitu. Banyak tersampaikan. Mungkin bisa nanti kita sampaikan tentang narasi sejarah tentang Amka. Jangan-jangan nanti, mohon maaf gitu, Amka itu lebih dikenal di Malaysia daripada kita. Kita tidak ingin itu. Kita harus melekatkan Amka itu di generasi muda kita. Dengan cara itulah kita melihat posisi Festival Danau Meninjau, satu sisi melihat posisi danaunya, tapi juga melihat lingkup sejarah dan budayanya. Sejarah dan budaya. Termasuk warisan tradisi lisan. Betul. Asal mula Gunung Tinjau misalnya, yang bercerita tentang asal muasal nama beberapa nagari yang ada di Meninjau itu sendiri. Jadi artinya memang berbagai kegiatan, apakah itu sifatnya memang mesti dikerjakan oleh staf karyawan pegawainya BPK Wilayah 3, dan ada memang kegiatan-kegiatan yang sifatnya pemberdayaan masyarakat, komunitas, sangga dan segala macamnya. Tapi itu tambahan di cagar budaya juga ada. Cagar budaya juga ada. Ada pemugaran. Ada observasi keterawatan dia. Observasi keterawatan cagar budaya. Kemudian ada zonasi gitu. Jadi yang bersifat mandatori itu kita lakukan. Tapi itu ingat, yang kita lakukan itu yang prinsipnya itu adalah yang peringkat nasional. Jadi cagar budaya yang peringkat nasional dia. Kalau yang kabupaten kota, kemudian yang provinsi, itu memang kita serahkan kepada peringkatnya. Kalau dia peringkat provinsi, maka tugas provinsi. Kabupaten kota gitu seperti itu. Kenapa? Itu amanah undang-undang, tidak semuanya gitu. Tapi kalau dia berpotensi menjadi peringkat nasional, bisa juga kita lakukan gitu. Tapi yang kita utamakan itu. Ya kemudian kegiatan-kegiatan kita selain dari yang disebutkan tadi, ada juga sebetulnya untuk pembinaan dari kita sebetulnya gitu. Kita kelembagaan baru, kemudian juga harus menggabungkan kedua juga kegiatan-kegiatan. Yang pertama adalah ada pembinaan juru pelihara. Ini kita lakukan. Jadi ujung tombak untuk pengamanan dari dari cagar budaya itu ada di juru pelihara itu. Kita beri pemahaman, kemudian pembinaan tentang juru pelihara itu sendiri. Posisi lain kelembagaan ini mulai dari tadi yang saya sebutkan, dari studi, inventarisasi, kemudian giat warisan budaya, kemudian juga inventarisasi, kemudian banyak kegiatan-kegiatan yang bersifat bagaimana kita dekat dengan masyarakat dengan fasilitasi tadi, dan juga kita juga ada pelayanan sebetulnya. Jadi kantor kita ini yang saya sampaikan tadi 2 kantor, dia punya ciri khas tersendiri. Dia punya karakteristiknya sendiri dia dengan latar belakang sejarah tersendiri juga gitu. Ex-BPNB kita perkuat dengan Pusat Data Informasi Matrilineal. Pusat Data Informasi Matrilineal. Apa itu Pusat Data Informasi Matrilineal? Adalah
Jadi ingin memperkuat posisi bagaimana matrilineal ya, yang identik dengan masyarakat Minangkabau itu bisa transfer secara substansi kepada masyarakat. Inilah matrilineal itu sendiri. Jadi sering saya menyampaikan kepada pegawai, ketika orang berbicara matrilineal, orang ingat kantor kita. Ketika orang ingin studi tentang matrilineal, orang datang ke kantor kita. Di pusat data informasi matrilineal ini itu banyak aktivitas yang bisa dilakukan. Yang pertama ada pementasan, kita punya aula yang bisa beraktivitas untuk pementasan, dialog, seminar gitu. Pertama. Yang kedua ada ruang podcast yang seperti ini. Orang bisa bicara apa saja. Siapa bisa datang ke sini, kami akan melayani gitu. Tapi satu hal, dia berbicara tentang kebudayaan, tidak berbicara tentang politik praktis dia gitu. Ini yang harus Kalau dia tentang kebudayaan silakan, bisa ngontak dari kantor kami, bisa bicara apa saja di sini gitu. Kemudian ada ruang pameran. Ruang pameran itu adalah secara narasi kita buat, kemudian kita sampaikan kepada pengunjung, inilah tentang matrilineal yang melingkupi dari aspek-aspek yang terdapat di matrilineal sendiri. Kemudian ada perpustakaan. Jadi di kantor kita, di Balai Pelestarian Kebudayaan SBPNB, itu kita perkuat dengan pusat data informasi matrilineal. Itu bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Bisa. Bayar nggak Pak Menteri? Siapa? Ini sudah berproses. Ada siswa TK, SD, SMP gitu. Bahkan mahasiswa masyarakat umum sudah datang ke sini gitu. Kami berharap kepada masyarakat itu datanglah ke kantor kita ini. Ingin melihat matrilineal, aspek-aspek melingkupi baik itu secara diskusi maupun fisik, datanglah ke kantor kita. Kita terbuka gitu. Tidak harus bayar. Tidak harus bayar. Tidak harus bayar, datang ke sini, manfaatkanlah. Kita berprinsip silakan apa yang ada di kita ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk kebudayaan. Tidak berbayar dia, bisa free. Baik itu aula, baik itu ruang diskusi seperti ini manfaatkan, maka saja silakan datang. Kita akan fasilitasi. Begitu juga dengan ruang pameran, kemudian ruang perpustakaan. Itu yang ada di kantor kita di Padang. Pusat data dan informasi matrilineal. Itu yang harus kita perkuat. Di Batu Sangkar ada pusat layanan pelestarian cagar budaya. Pusat layanan pelestarian cagar budaya. Pelestarian cagar budaya. Memang posisinya itu ingin memperkuat cagar budaya secara fisik dia. Di situ ada ruang pameran, edukasi, kemudian ada ruang studio. Ruang studio itu tentang film-film yang hasil karya kita, kemudian hasil karya Direktur Jenderal Kebudayaan itu kemudian kita putar, kemudian kita sampaikan kepada masyarakat, inilah tentang kebudayaan. Jadi dalam arti kata memberi edukasi, mentransformasi kebudayaan itu bukan saja melihat, tapi juga dalam bentuk film dia gitu. Jadi kedua ini posisi penting. Tapi sekarang arah kita ini ke depan itu yang di Batu Sangkar itu sudah kita buat nanti. Rancangan ke depannya itu ada namanya labor edukasi cagar budaya. Itu yang akan tahun 2023 ini kita buat edukasi cagar budaya. Apa tujuannya adalah ketika orang ingin belajar tentang cagar budaya, itu di situ diajarkan bagaimana ekskavasi, bagaimana zonasi, bagaimana pemugaran yang terkait dengan cagar budaya itu bisa belajar situ dia. Berarti hal-hal yang teknis yang biasa dikerjakan oleh kawan-kawan pegawai di kantor BPK kita ini itu bisa kita diajarkan kepada anak didik. Ini tahun ini insya Allah kita lakukan. Artinya apa? Layanan kita itu baik secara nilai dia yang kita perkuat narasi matrilinealnya maupun cagar budaya itu bisa kita lakukan. Kita punya SDM untuk itu. Ini sudah berproses. Mudah-mudahan kedua layanan ini itu bisa menyentuh kepada masyarakat. Itu kedua lembaga ini free juga, tidak berbayar. Silakan masuk. Kemudian paling-paling nanti itu ngirim surat ke kita sebagai perihal secara administratif pemberitahuan bahwasanya lembaga itu akan datang kepada kita. Ini
Jadi secara apa? Secara kelembagaan, program kerja yang kita bangun itu tadi tidak bisa kita lepaskan dari tugas dan fungsi kita, yakni pelestarian cagar budaya dan objek pemajuan kebudayaan yang kita turunkan menjadi aktivitas-aktivitas kegiatan yang bisa apa kewajiban kita untuk melayani masyarakat. Di situ. Jadi sahabat budaya, pesan pentingnya di situ saya kira pelestarian kebudayaan tugas pokok fungsi Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 3 Provinsi Sumatera Barat kemudian diturunkan ke berbagai kegiatan baik yang dikerjakan oleh para pegawainya termasuk kemudian melibatkan masyarakat pemilik dari kebudayaan itu sendiri. Di samping BPK Wilayah 3 memiliki corong publikasi, corong pemberian informasi yang itu bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Janji Pak Undri, dia free, gratis, gratis. tidak ada membayar. Ya. Tambahan apa? Kantor kita ini sebagai sebuah kelembagaan juga memiliki wadah sebetulnya untuk menginformasikan gitu. Ada Instagram, itu bisa dilihat. Instagram, kemudian Facebook, YouTube gitu. Ini wadah untuk menyampaikan masyarakat. Inilah Balai Pelestarian Kebudayaan. Jadi sahabat budaya kita punya misi itu sebetulnya bagaimana sebuah kelembagaan yang kita dibentuk oleh pemerintah negara ini itu bisa melayani masyarakat dalam bidang kebudayaan. Muara akhirnya itu bagaimana pelestarian kebudayaan baik cagar budaya maupun objek pemajuan kebudayaan itu sebagai mandatori dari undang-undang itu bisa kita lakukan dengan baik. Itu kata kuncinya. Sejauh kita lakukan itu, kemudian kita dekatkan persoalan kelembagaan kita kepada masyarakat, insya Allah lah lembaga kita itu akan bermanfaat ya bagi masyarakat. Tapi kalau tidak, kita masih melihat posisi ini lembaga kita, kemudian ini masyarakat tidak dia bersentuhan, itu tidak akan jalan. Artinya apa? Memang yang kita lakukan itu memang kebutuhan masyarakat. Kebutuhan masyarakat. Ya. Tidak keinginan kita. Itu paradigma itu mungkin yang harus kita bangun. Ya. Jadi lembaga kita ini kita jalankan adalah memang dibutuhkan masyarakat. Tidak keinginan kita. Dia beda dia. Memang dibutuhkan masyarakat. Inilah program-program yang harus kita lakukan dan program inilah yang dibutuhkan masyarakat sekarang ini. Baik, terima kasih banyak Pak Undri. Jadi artinya melestarikan kebudayaan itu tugas pokoknya BPK Wilayah 3, ada yang di Batu Sangkar, ada yang di Padang, ada yang mesti dikerjakan sendiri, ada yang memang kemudian mesti melibatkan masyarakat. Barek Sapiku, ringan sajinjang. Sahabat budaya di seluruh Nusantara, menarik perbincangan kita dengan Bapak Undri SSMSI selaku Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 3 Provinsi Sumatera Barat tentang bagaimana sesungguhnya posisi BPK itu dalam konteks pelestarian kebudayaan, menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan sekaligus Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang pelestarian cagar budaya. Sahabat budaya di seluruh Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, demikian perbincangan kita pada hari ini dengan Pak Undri, Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 3 Provinsi Sumatera Barat. Jangan lupa untuk follow, subscribe akun medsos BPK Wilayah 3 Sumatera Barat. Kemudian kita berterima kasih kepada Pak Undri yang telah menemani kita berbincang-bincang pada hari ini. Dari BPK Wilayah 3 Provinsi Sumatera Barat, salam budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.